Halo, ketemu lagi dengan saya di channel tutorial pengisian elektronik SPOP untuk sektor PBB P5L. Pada video ini, saya akan membagi tips untuk pengisian elektronik SPOP, terutama pada problem yang sering terjadi berkaitan dengan data izin, data plasma, data areal penguasaan, data wilayah yang dinotifikasi oleh sistem sebagai data yang tidak lengkap. Ya, kesalahan yang sering terjadi juga pada saat upload dokumen XML untuk SPOP PBB 5L adalah notifikasi seperti ini, data tidak lengkap, baik itu yang berkaitan dengan izin, ada yang muncul seperti ini, ya, data izin tidak lengkap. Kemudian juga muncul seperti ini juga, data penguasaan di luar IUP tidak lengkap. Dalam kurung nama penguasaan dan luas areal harus diisi. Kemudian ada juga data plasma tidak lengkap. Kemudian ada juga data wilayah tidak lengkap. Ya, seperti yang sebelumnya pernah disampaikan bahwa seperti data di luar IUP ataupun data plasma ataupun data wilayah, ini tidak wajib ada, ya. Maksudnya apabila memang tidak ada datanya kosong, ya tidak perlu diisi. Jadi ketika tidak diisi, maka seharusnya tidak muncul notifikasi seperti ini. Tetapi kadangkala diisi namun tidak lengkap, sehingga muncul notifikasi seperti itu. Dan kalau kita cek ke dalam dokumen XML-nya, yang terjadi salah satunya adalah misalnya ini yang plasma. Ada data plasma yang diisi, namun nama pengelolanya, kolom nama pengelola tidak diisi. Oke. Ya. Adapun penyebab notifikasi data tidak lengkap itu muncul adalah yang pertama, kita mengisi baris data, ya, di dalam tabel yang disediakan, namun terdapat field atau kolom yang wajib untuk diisi, tapi dibiarkan kosong. Field itu wajib diisi tetapi dibiarkan kosong. Ya, itu yang penyebab pertama. Kemudian penyebab kedua, terdapat baris data yang sebelumnya diisi. Jadi sebelumnya mengisi mungkin dengan nyoba-nyoba dengan teks tertentu, ya. Namun tidak dihapus lagi dengan tombol hapus, ya. Jadi di dalam tabel ada tombol hapus, ada tombol tambah. Tapi pada saat setelah ngisi, isiannya tidak dihapus dengan tombol yang dihapus, ya, tombol hapus, hanya di delete saja pakai keyboard. Nah, itu salah satu atau yang penyebab kedua diantaranya yang mengakibatkan pada saat upload nanti disebutkan data tidak lengkap. Oke, nah solusinya bagaimana? Yang pertama, pastikan baris data dikosongkan jika memang tidak ada datanya. Oke, baris data itu dikosongkan jika memang tidak ada datanya. Ini hanya mengosongkan, ya, bukan menghilangkan baris datanya. Beberapa menginformasikan baris yang berwarna hijau kok tidak bisa dihilangkan. Ya, memang itu disiapkan untuk data yang pertama, ya. Tapi untuk memastikan kosong, silahkan nanti diklik tombol hapus. Nanti akan saya tunjukkan, ya. Kemudian yang kedua, pastikan kolom-kolom yang wajib diisi diberi warna oranye, tidak dibiarkan kosong, tapi ada isinya. Ya. Berikutnya yang ketiga, bila perlu, cek pada file XML apakah bentukan datanya telah sesuai dengan yang dikehendaki atau belum. Ya, nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita ngecek file XML-nya. Ya, baik. Mari kita coba untuk mereka ulang kesalahan yang menyebabkan tertolaknya pada saat proses upload berkaitan dengan data-data izin dan sampai ke wilayahnya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana agar kesalahan itu tidak terjadi pada saat kita melakukan pengisian SPOP-nya. Oke, katakanlah ini adalah formulir Excel SPOP kita, ya. Ini bagian SPOP
spop 2, kemudian header. Nah, kemudian masuk ke izin. Nah, di sini ada data L1A1 adalah data yang memuat perizinan dari objek perkebunan. Ada kolom jenis izin yang bisa dipilih, kemudian ada nomor, tanggal, luas, dan keterangan. Yang pertama akan coba saya kosongkan saja ini. Saya biarkan kosong di sini seperti ini ya. Kemudian saya akan generate file XML-nya. Oke. Mari kita coba untuk kita upload ya dokumen XML-nya. Ini sudah kita barusan kebentuk ya. Saya copy dulu, saya lempar ke sebelah. Replace, oke. Kemudian saya akan coba upload ya, lapor. Kemudian node-nya adalah ini. Ya, saya akan pakai yang tadi barusan. Kemudian di sini datanya kita lihat dulu. Ya, IUP data tontonan tidak ada, SP. Surat pernyataan, dokumen IUP, kemudian laporan perkembangan usaha. Kemudian kita klik tombol submit. Ya, akan muncul notifikasi kesalahan, data izin tidak boleh kosong. Ya, data izin tidak boleh kosong artinya apa? Artinya ketika kita mengisi, kita harus pastikan bahwa pada L1A1 ini nggak boleh kosong nih. Ya. Tidak boleh yang baris datanya sama sekali tidak ada. Nah, kita akan isi misalnya IUP ya, kemudian nomornya IUP 001, kemudian tanggal izin adalah 23 Februari ya. Kita masukkan dengan bulan dulu karena di sini background setting saya bukan Indonesia. 02 Februari 25, kemudian 2001. Oke, luasnya adalah 2300. Ya, seperti ini. Nah, ini skenario untuk yang data lengkap ya. Ya, ini saya akan coba hilangkan yang bagian ini. Jadi hanya saya isi jenis, kemudian tanggal dan luas saja. Ya, jadi ada satu kolom berwarna oranye yang saya biarkan kosong. Saya generate. Oke, maka kita akan dapatkan dokumennya. Ya, ini kita cek dokumen izin. Ya, ini jenis izinnya ada isinya IUP tapi nomor izinnya kosong ya. Oke, apa yang terjadi kalau kita upload XML ini? Saya akan copy dulu, saya lempar ke sebelah. Oke, kemudian saya coba upload ulang. Hapus dulu. Oke, di sini sudah menggunakan XML yang baru. Submit. Ya, apa yang terjadi? Akan muncul pesan L1002. Data izin tidak lengkap. Kenapa? Karena kita tadi tidak melengkapi dokumen izinnya, di mana yang diminta adalah ada nomor izinnya, jenis haknya, ini tidak kita lengkapi bagian nomornya. Nah, sekarang kita coba bagian nomornya kita lengkapin dengan misalnya IUP 001/2009 ya. Oke, kemudian kita generate lagi, jebret, akan terbentuk XML-nya lagi ya. Kemudian kita lempar lagi ke sebelah, Ctrl C, Ctrl V, saya replace di sini, kemudian saya upload lagi. Saya hapus dulu, pilih, kemudian pilih lagi filenya. Nah, ini sudah lengkap datanya. Kemudian kita klik submit. Nah, dengan begitu data kita diterima pada saat proses upload. Oke ya. Jadi muncul data tidak lengkap tadi karena kita tidak mengisinya dengan lengkap di field atau di kolom yang harus diisi. Oke, berikutnya saya akan coba untuk, ini batalkan dulu ya. Saya akan coba untuk data yang berikutnya, yaitu
areal di luar penguasaan atau di L1A2. Ya, ketika misalnya L1A2 ini tidak ada datanya, ya dibiarkan kosong aja. Untuk memastikan kosong, silakan klik kemudian hapus. Ya, sehingga akan muncul notifikasi dari Excel seperti ini. Data pada tabel telah kosong. Ya, baris yang tersedia digunakan untuk isian pertama. Jadi kalau sudah ada notifikasi seperti ini, berarti ini tidak ada datanya. Oke. Nah, kadang-kadang ada di antara kita yang sempat misalnya masukkan seperti ini. Ya, misalnya adalah selamat, gitu ya. Kemudian jebret diisi nggak diisi 200. Ya. Nah, kemudian ini boleh nggak, kalau kita nggak punya, kemudian ini tak hapus saja. Saya pakai hapus di keyboard ya, delete. Kemudian di keyboard juga delete begini ya. Oke. Kita perhatikan, pada saat kita tadi sudah mengisi ya, terus kemudian kita delete dengan tombol delete. Pada saat kita klik buat XML file, apa yang terjadi? Kita cek. Ini kalau kita buka. Nah, pada saat kita cek, nah ini akan muncul nama penguasaan dan luas wilayah ya. Jadi area penguasaannya ini jadi ada isinya. Jadi ada isinya tagnya, tapi kosong. Maksudnya tidak ada nilainya. Hanya ada tulisan tagnya tapi kosong. Kalau seperti ini, apa yang akan terjadi kalau kita upload ya? Apa yang terjadi kalau kita upload? Coba kita upload. Ctrl C. Nah, kemudian saya akan lempar ke sini dulu. Replace. Ya. Kemudian saya upload. Upload begini, dan tadi ada isinya SP. Kemudian ada dokumen IUP. Ada laporan perkembangan usaha. Kita klik submit, apa yang terjadi? Ya, di sini akan muncul data penguasaan di luar IUP tidak lengkap. Nama penguasaan harus diisi. Jadi pada saat kita tadi mengisi di kolom Excel ya, di Excel ini tadi sempat mengisi, tapi kemudian kita hapus saja dengan tombol yang ada di keyboard, itu tidak menghapus datanya. Ya. Jadi kita harus hapus, pastikan ini kosong. Kalau memang tidak ada, pastikan ini kosong tabelnya dengan cara apa? Klik di baris ini, kemudian klik tombol hapus, jebret. Oke. Terus hapus lagi, jebret. Sehingga kita dapatkan notifikasi data pada tabel telah kosong. Oke, kalau seperti ini, maka nanti pada saat kita jebret, kita akan mendapati file yang memang sudah kosong. Bagian yang areal penguasaan. Kita lihat. Nah, di sini areal di luar IUP-nya itu tidak ada datanya kecuali jumlah luas saja. Nggak masalah kalau yang ini. Tapi tadi nama penguasaan dan luasnya sudah nggak ada. Oke. Kalau seperti ini, maka apa yang terjadi kalau kita upload? Kan kita upload, Ctrl C, ya, kemudian kita lempar ke sini dulu ya, jebret, kemudian kita ulang untuk upload. Oke, kemudian kan kita kirim. Nah, jadi kalau memang kita tidak punya datanya, nggak masalah, ya, nggak apa-apa. Karena di dalam tabel itu tidak wajib untuk ada isinya. Tapi pastikan bahwa benar-benar tidak ada isinya dengan cara dihapus. Oke. Jadi kita kosongkan dulu di situ ya. Sekarang kita akan coba bagian plasma. Nah, sama halnya dengan yang data di luar IUP di L1A2. Di L1A3 juga sama. Kalau kita ada datanya, ada data plasma, maka kita harus mengisi dokumen secara lengkap. Misalnya di sini ada namanya Paijo, ya. Kemudian luasnya adalah 200, ya. Kemudian kita tambah lagi ada namanya Budiman. Terus kemudian luasnya adalah 150, ya. Nah, seperti ini. Maka kalau kita generate, jebret,
kita akan memiliki data dalam XML kita seperti ini. Ya, daftar plasma akan ada dua, namanya Paijo dan luasnya 200. Setelah itu ada Budiman, luasnya 150. Ya, ini adalah data plasma. Ketika data plasmanya lengkap seperti ini, nggak masalah, tidak apa-apa, diupload, it's okay. Ya, tapi apa yang terjadi kalau kita tidak mengisinya secara lengkap? Misalnya di L1A3 ini kita hanya mengisi luasnya saja, tapi nama pengelolanya kita hapus, nggak ada namanya. Ya, kemudian kita generate, kemudian setelah itu kita upload ya. Saya akan copy, saya akan taruh di sini. Oke, kemudian saya akan upload kembali. Ini tadi pakai surat pernyataan. Kemudian submit. Nah, yang terjadi adalah data plasma tidak lengkap. Karena apa? Karena kita memiliki data plasma ya, yang ternyata isiannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contoh di sini ada Paijo, ini data yang plasma pertama. Oke, dia lengkap, minimal nama pengelola dan luas. Karena yang diwarnai oranye adalah nama pengelola dan luas. Tetapi di data kedua itu pengelolanya tidak ada isinya. Ya, tidak ada isinya. Sehingga pada saat ini dibaca oleh sistem akan diberitahukan bahwa data plasma tidak lengkap. Oke, sama halnya dengan yang tadi. Kalau kita misalnya seperti ini. Di L1 ini kemudian kita hapus. Ya. Nah, di baris pertama ini tidak kita hapus dengan ini, ya. Baris ini tidak dihapus dengan tombol hapus, tapi hanya dikosongkan saja. Del, kemudian del. Nah, seperti ini. Ya. Ini nampaknya kosong ya, tetapi sebenarnya tidak kosong di dalamnya. Ya, kalau kita generate filenya, jebret, maka apa yang terjadi? Kita akan memperoleh data seperti ini. Ya, jadi daftar plasma, tapi di sini ada pengelolanya yang tidak diisi, kosong, dan luas yang kosong. Apa yang terjadi kalau seperti ini kita upload? Saya akan copy, kemudian saya akan kirim ke sini. Place, nah, kemudian saya akan upload kembali. Ya, pilih lagi filenya, kemudian upload. Ya, data plasma tidak lengkap. Oke, karena kita sudah merasa mengosongkan, tapi cara pengosongannya tidak dengan membersihkan dengan tombol hapus, tapi hanya delete saja. Oke, jadi ketika kita kita menjumpai pesan kesalahan seperti itu, apa yang kita lakukan? Satu, pastikan kalau memang kita tidak punya data, kita hapus pakai ini. Ya. Kemudian kita hapus lagi sampai kita menemukan ada notifikasi begini. Data pada tabel telah kosong. Artinya di bagian ini kosong, tidak ada nilainya apa-apa. Oke, kalau kita sudah mendapatkan pesan seperti ini, ya kita hapus, mendapatkan pesan seperti ini, maka kita generate ulang file XML-nya. Oke, kemudian kita coba angkut lagi filenya. Ctrl C, kemudian kita lempar ke sini untuk bisa diupload di sini. Oke, kemudian saya akan panggil ulang filenya. Kemudian submit. Nah, masuk ya. Jadi data plasma itu tidak harus diisi, tetapi jika diisi maka kolom-kolom yang wajib diisi harus diisi, dan pastikan memang kalau tidak ada datanya itu dihapus sampai menemukan notifikasi baris data telah habis. Oke, itu berkaitan dengan munculnya notifikasi data tidak lengkap ya. Sama halnya dengan yang
plasma dan areal di luar IUP yang berkaitan dengan data yang wilayah juga sama. Jadi ketika mengisi data wilayah, maka minimal data provinsi, kemudian kabupaten dan luas harus diisi. Harus ada isinya. Kalau tidak ada isinya, sekali lagi saya tekankan, silakan dipastikan dihapus dengan tombol ini sehingga menemukan notifikasi dari Excel seperti ini. Oke, demikian tips untuk pengisian daftar izin, daftar areal di luar IUP, ya. Kemudian data plasma dan data wilayah yang seringkali menemukan pesan kesalahan pada saat upload dokumen data tidak lengkap. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.